Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Okuta Kazuku Channel. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang melahirkan saya di Jepang. Alhamdulillah, anak kedua saya sudah lahir teman-teman. Alhamdulillah sehat, normal, dan berjalan lancar semuanya. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya melahirkan di Jepang. Jadi seperti video saya sebelumnya, bahwa saya ini antara klinik saya untuk melakukan pemeriksaan dengan tempat saya melahirkan itu berbeda teman-teman. Jadi ternyata di Jepang ini kalau kita mau jenis untuk pemeriksaan kehamilan ini ada yang klinik biasa, klinik yang bisa tempat bersalin, dan juga rumah sakit. Karena kita ini masih kurang tahu, jadi pertamanya kita di klinik biasa aja. Ternyata pas 1 bulan sebelum melahirkan, kita ditanya kita mau melahirkan di mana, dan kita juga disarankan ataupun direkomendasikan untuk melahirkannya di mana, seperti itu teman-teman. Dan di rumah sakit dekat saya tinggal di daerah Tonami. Kami sudah tanya ke rumah sakit di sana, ternyata suami tidak boleh mendampingi karena masih proses corona. Dan yang boleh kita cari terus kita balik lagi ke klinik, kita ceritakan dan disarankan untuk ke rumah sakit di Takaoka. Dan alhamdulillah di rumah sakit Takaoka itu menerima atau boleh didampingi melahirkan, karena kita orang Indonesia dan saya sendiri masih bahasa Jepangnya masih sedikit mengerti. Kalau tanpa didampingi pasti akan susah teman-teman. Alhamdulillah bisa didampingi oleh suami melahirkan, namun anak saya tidak boleh masuk. Oh iya, untuk biaya melahirkan ini juga bervariasi teman-teman. Apabila kita melahirkan di luar jam dinas, malam hari, ataupun Sabtu atau hari Minggu, biaya itu akan lebih mahal dibandingkan dengan hari jam kerja teman-teman. Dan juga anak tidak boleh dibawa masuk. Kita di sini di rumah sakit itu selama 6 hari dari anak kita lahir. Anak kita lahir itu dihitung dari hari 0 teman-teman. Jadi 2 minggu sebelum kita melahirkan, kita datang ke rumah sakit, kita melakukan pemeriksaan, dan juga nanti kita dijelaskan tentang kamar kita, pakaian-pakaian apa yang akan kita bawa ke rumah sakit, terus juga makanan. Di sini kita ditanya makanannya itu maunya seperti apa, lalu kita jelaskan bahwa kita orang Islam, apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh. Dan alhamdulillah kita dikasih makanan yang halal, insya Allah. Nanti ada cuplikannya teman-teman. Terus kita juga tes PCR karena di sini masih adanya corona, jadi kita harus tes PCR lagi. Tes PCR ini kita berikan 1 minggu sebelum perkiraan kita melahirkan. Kalau kita positif, otomatis kita tidak bisa dinampingi suami teman-teman. Oke, selanjutnya apabila kita mau melahirkan, kita telepon dulu rumah sakitnya. Nanti kita apabila malam hari kita UGD ataupun siang hari teman-teman. Jadi untuk kasus saya ini alhamdulillah anaknya lahir pagi, jadi kakaknya bisa dititip di sekolah karena ayahnya mendampingi saya untuk melahirkan. Jadi pas malam harinya, satu malam hari sebelum saya melahirkan itu keluar lendir sedikit teman-teman. Terus saya rasakan kontraksi palsu yang masih 1 jam
sekali, mulai dari jam 11 malam ada lendir yang keluar, terus sampai pagi itu masih kontraksi palsu. Terus pagi-paginya saya siap-siap untuk pergi ke rumah sakit, dan juga saya siapkan anak saya dulu untuk pergi sekolah. Lalu jam 8-an kita berangkat dari sini, sampai di sana jam setengah 9 pagi. Setelah sampai di sana, suami masih nunggu di ruang tunggu, belum boleh masuk di tempat kita melahirkan. Kita dicek, ternyata saya masih pembukaan 5 teman-teman. Terus kita sudah masuk di ruang persalinan setengah jam, setelah itu jam 9-an kita sudah pembukaan 8 dan suami boleh masuk. Dan tidak lama siap itu, mulai dari jam 9 sampai jam 10 lewat 19 menit, alhamdulillah lahirlah si kecil nomor 2 saya, anak perempuan lagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus setelah kita lahir itu, dilakukanlah bayi kita diletakkan di atas tubuh kita selama 1 jam sambil membersihkan kita. Terus siap itu bayinya disusul sama kita di sebelah kanan, sebelah kiri, ganti-gantian. Setelah itu baru adiknya dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu kita pindah ke kamar lagi. Di sini saya membeli kamar untuk 2 orang per kamar. Namun karena tidak ada yang melahirkan atau sedikit orang yang melahirkan di Jepang nih, jadi di kamar itu cuma saya sendiri aja. Nanti saya lihatkan sedikit pemandangan dari kamar dan seperti apa bentuk kamarnya teman-teman. Dan di sini pelayanannya sangat baik, sangat bagus teman-teman. Karena kita baru melahirkan, nanti setiap 3 jam sekali kita disuruh untuk menyusui bayi kita, dan juga ditanya apakah ada yang sakit, apakah tidak. Dan kita juga dapat dipijit gratis teman-teman. Oh, sangat enak sekali teman-teman. Kita dikasih makan pagi, siang, dan sore. Terus dikasih snack 2 kali, pagi hari dan juga sore hari. Di rumah sakit itu kita juga akan dapat hadiah, itu bantal menyusui teman-teman. Selain itu nanti baju untuk anak kita ini kita tidak perlu bawa dari rumah teman-teman, karena disiapkan dari rumah sakit. Nanti saya lihatkan bajunya. Nanti kita di rumah sakit. Selain itu teman-teman, kita di rumah sakit tidak boleh dikunjungi oleh suami maupun anak. Jadi selama 1 minggu dulu kita pisah dengan anak kita teman-teman. Dan selama di rumah sakit kita diperiksa, hanya dia dalam sehari itu buang air kecil, buang air besar. Terus di hari ketiga kita tes darah, apakah anaknya sehat, kita juga sehat. Nanti pas hari ke-6 apabila sehat semuanya, kita pada hari ke-5 apabila sehat, maka kita diperbolehkan pulang teman-teman. Dan untuk biaya rumah sakit ini nanti di next video ya teman-teman. Dan nanti saya akan sertakan sedikit video ketika saya berada di rumah sakit. Sekian dulu cerita saya kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Ini saat pertama kali kita ke rumah sakit teman-teman. Kita dari lantai atas pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu, lalu kita turun ke bawah. Di bawah ini kita nunggu dahulu. Kita akan masuk ke dalam ruangan.
Di sana akan dijelaskan apa-apa aja yang kita bawa, lalu kamarnya seperti apa, makanan yang dimau atau yang diinginkan seperti apa akan dijelaskan teman-teman. Ayo kita lihat teman-teman. Nanti di ruangan sini kita akan konsultasi mengenai kamar kita, pakaian yang akan kita bawa, terus juga makanan kita teman-teman. Nih, kita mau konsultasi dulu untuk proses melahirkan nanti di sini ya. Nomor antrian kita. Tak. Oke, kita sudah dipanggil dan kita konsultasi dulu teman-teman. Ini beberapa saat sebelum melahirkan teman-teman, kita ke lantai 4 untuk pemeriksaan sudah bukaan berapa teman-teman. Enggak buat ini. Ini adalah kamar bersalinnya teman-teman, dan ini jadwal kita melahirkan kemarin. Sedangkan ini foto pertama kita bersama si Dede. Dan ini yang itu yang warna pinkku, bantal yang dikasih hadiah. Dan inilah bentuk kamar kita teman-teman. Ada televisinya, ada ranjangnya, ada kursinya. Ini makanannya, kasih ayam, tahu, nasi, susu, ikan, ada juga wortel, telur teman-teman. Dan ini pemandangan dari kamar kita, karena di sebelah nggak ada orang jadi kita sendiri aja di sini teman-teman. Ini baju dan juga pampers adik selama di rumah sakit. Dan kita hanya bisa video callan sama kakak dan ayah. Dan juga kita hitung di sini berapa dia buang air kecil dan buang air besar, dan juga ini persetujuan untuk cek kesehatan darah dan juga telinga. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.